seperti orang yang nggak punya Agak saudara. dekat, Ya seperti orang nggak punya saudara, papa saya. Ya udah di dalam juga sama aja. Jadi kalau untuk mental saya ya angkat topi lah dengan Bambang Tri ini, luar biasa. Sampai penyidiknya waktu mau menyidik itu, gila nih Bang, berani bener di orang ini. Mohon maaf, dia duduk santai begini. Pak, yang penting tolong carikan rokok saja kalau pas jago gitu. Gak ada takutnya nih Pak Bang Tri. Iya. Gitu. Nah, yang kedua saksi. Nah, saksi kan kalau ketemu kita kan bisa kita cari alamatnya, pertama lama, nggak tahu juga, nanya-nanya. Ketika ketemu kita juga di tengah hiruk pikuk kayak gini, saya juga nggak yakin dia bisa diyakinkan. Saya nggak yakin gitu. walaupun Bambang Tri yang minta. Nggak tahu juga itu. Itu kan kayak pemilu kemarin kan. Oh iya. Pemilu kemarin bilang keterlibatan ini, terlibatan itu. Begitu jadi saksi nggak berani. Nggak berani. Ya. Ya itulah kalau kita melawan kekuasaan itu ya ribetnya begitu memang. Dan itulah yang kemudian kami ambil keputusan musyawarah nih Bang, tim lawyer, udahlah kita tarik. Dengan begitu kan kepentingan klien masih terjaga, dia masih bisa menggugat kapanpun kalau nanti sudah keluar, atau mungkin dalam ketentuan lain setelah penguasa ini tidak punya kekuasaan, itu mungkin juga bisa gitu. Yang jelas kan kita butuh membersihkan sejarah tentang ijazah ini, nggak mungkin kita anggap selesai. Dan sayangnya sebenarnya yang punya tanggung jawab ini adalah negara, dalam hal ini representasi lembaga kekuasaan negara. Ya kalau ini presiden yang dituduh dalam tanda petik ya, DPR kan harusnya bertanggung jawab untuk mengklarifikasi ini sebenarnya. DPR dan DPD dong. DPD bahkan iya. Soalnya kan fungsi pengawasan kan. Betul. Gitu. Berarti Lanyala perlu juga. Semualah ya. Karena kalau Puan kan dari satu arus kekuasaan. Iya. Jadi kalau saya kan dari orang hukum tata negara, bro. Saya mengatakan kalau ada masalah seperti ini, memang rasanya kurang pantas digugat di pengadilan. Pengadilan ya. Karena apalagi gugatannya perdata. Betul. Karena walaupun dimensinya perdata, tapi ini kan tata negara. Ya kan konsekuensinya tata negara. Harusnya ya kalau kita memiliki fungsi pengawasan yang betul, DPR harus menjalankan hak-haknya harusnya. Ini kan hak angket tuh, penyelidikan. Betul. Nah, mungkin sebelum melakukan hak angket ya hak bertanya dulu kan. Kalau memang jawabannya nggak meyakinkan, baru angket. Toh yang dicari kebenaran kan. Kalau hak bertanya tadi sudah bawa ijazah di depan DPR kan selesai juga itu. Iya, gitu. Dan memang problem kenapa kita gugat ya, dimensi perdata kita tarik walaupun pertanggungjawabannya kan tata negara. Kalau presiden berhenti kan tata negara. Itu kan pernah kami persoalkan dulu waktu kita gugat presiden dan DPR. Kenapa DPR kita gugat? Nah, DPR juga melakukan PMH karena tidak menjalankan fungsinya. Saat itu kita minta DPR menjalankan fungsinya untuk apa? Controlling terhadap presiden yang tadi melakukan PMH tadi gitu loh. Tapi ya dua-duanya waktu itu hamso di NU dua-duanya. Dua-duanya di NU. Jadi sebenarnya ini berangkat dari keprihatinan kita, ada lembaga yang sebenarnya punya fungsi, punya tugas sekaligus tanggung jawab dalam persoalan ini. Tidak jalan ya kita sebagai rakyat kecil gitu loh, berusaha mencoba. Walaupun kita tahu akan kandas seperti ini begitu loh. Tapi paling tidak jadi wacana. Jadi ada semacam kesadaran publik bagi kita, khususnya kesadaran kebangsaan ya. Bahkan kalau lebih mendalam biar terpatik atau terpicu suasana kebatinan kebangsaan kita sebenarnya dengan bangsa kita, risau nggak sih dengan keadaan ini gitu. Tapi kalau suasana kebatinannya I'm very happy you come in my country, ya silakan saja, nggak ada masalah berarti kan. To invest in my country.